Baik, yang kedua ada konjungsi sebab akibat seperti yang tadi dijelaskan. Konjungsi ini digunakan untuk menunjukkan hubungan sebab dan akibat dalam suatu proses fenomena, menjelaskan mengapa suatu terjadi dan akibatnya. Contohnya karena, sehingga, akibatnya, oleh sebab itu. Paham? Ya, anak-anak kalau diperhatikan pasti lebih kondusif, lebih banyak yang respon. Oke, ada sini pembahasan yang ketiga, yaitu bersifat objektif dan informatif. Tolong dibacakan. Ibu, bersifat objektif dan informatif. Penulisan teks eksplanasi tidak menyertakan pendapat pribadi atau yang masih menulis. Isinya berdasarkan fakta, data, dan penjelasan ilmiah. Tujuannya untuk memberi informasi, bukan memberi atau mengajar. Contoh, gempa bumi terjadi akibat pergeseran efek tektonik. Nah, baik. Sudah jelas belum kira-kira contoh yang diberikan orang ambik tersebut? Atau kalian masih ada yang merasa belum pas atau ada yang belum paham gitu? Saya punya Ya, jadi terkait teks eksplanasi ini hampir sama dengan teks berita tidak ya Bu? Soalnya kan sama-sama memberitahu. Ini kan dari contoh yang disebutkan terdapat gempa bumi terjadi akibat pergeseran efek tektonik. Nah itu tuh kan bisa sebuah berita juga, jadi memberitahu informasi. Apakah perbedaannya? Nah, sebenarnya hampir sama, tapi tidak sepenuhnya benar. Karena kalau berita itu dia menginformasikan apa yang sudah terjadi, sedangkan teks eksplanasi ini kan menjelaskan prosesnya. Seperti di awal tadi yang Ibu jelaskan, bahwa kita menjelaskan fenomena alam, budaya, jadi kita menjelaskan rincinya, bukan hanya menjelaskan bahwa terjadi gempa bumi di daerah ini akibat ini, tidak hanya itu. Jadi kita menjelaskan terjadi gempa bumi di daerah ini sebab akibatnya ini, penanganannya seperti ini, yang seperti itu. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bermanfaat untuk Rehan. Ada selain lebih aktif, Rehan saja dapat bertanya dan menyimpulkan masa kalian yang lain diam-diam saja. Nanti tidak dapat ilmunya kan? Oh, lagi sariawan ini. Oh, ansarawan. Banyak makan yang bervitamin C. Apa ya? Jeruk. Tidak. Iya. Baik. Ciri kebahasan yang keempat dan terakhir menggunakan istilah ilmiah. Nah, teks eksplanasi ini menggunakan istilah teknis atau ilmiah sesuai topik yang dibahas. Hal ini membuat jelas lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya, evaporasi, kondensasi, magma, atmosfer, tektonik, fotosintesis. Nah, fotosintesis itu kan yaitu artinya memasak makanan dari tumbuhan kan. Sedangkan magma itu tuh apa coba magma? Iya, benar. Atmosfer juga itu termasuk dalam kumpulan ilmiah, istilah ilmiah ya. Baik. Untuk selanjutnya di sini ada langkah penulisannya nih. Langkah penulisan pertama, tentukan topiknya. Jadi kalian mau topik apa anak-anak? Seperti yang tadi Ibu beri contoh ya, gempa bumi, mungkin hujan, fotosintesis. Nah, kalian kumpulkan datanya. Kumpulkan datanya bisa internet atau kalian baca di buku atau sekarang zaman sudah canggih ya kan. Misalnya apa AI, kalian bisa juga tapi dari sebelumnya mengambil apa yang ada dalam AI ya. Karena kita harus tetap melihat apakah itu benar faktanya atau tidak. Kemudian setelah pengumpulan data, kita harus mengenal umumnya seperti gempa bumi adalah apa, akibat paling besarnya apa, seperti itu. Baru yang kedua kita masih menjelaskan proses sebab akibatnya dari anak-anak. Sebab akibatnya seperti yang benar terjadinya seperti apa, atau ada hal-hal yang mempengaruhi. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Baik. Nah, di sini ada contoh topiknya, bisa dibaca. Saya mulai tadi. Contoh topik ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama proses terjadinya hujan, yang kedua gempa bumi, yang ketiga gunung meletus, yang keempat pemanasan global, yang kelima siklus air. Sudah Bu? Iya, betul sekali. Nah, berarti kan kalau proses terjadinya hujan, kalian jelasin apa? Siklus air Hujan. Jelasin hujannya Bu, gimana hujan tersebut terjadi? Iya. Terus sebabnya kenapa kok bisa hujan? Iya, betul sekali yang seperti yang tadi dijelaskan gempa bumi, kemudian gunung meletus, pemanasan global dan siklus air. Jadi anak-anak coba dari materi yang disampaikan tadi ada yang mau ditanyakan atau sudah paham semua? Udah
Sudah Bu. Dari Rehan sudah Bu. Sudah Rehan ya. Rehan sangat menyimak mengikuti pelajaran ibu dengan sangat kondusif, aktif. Wah, ibu senang sekali untuk tangan kepada Rehan ya. Buat teman-temannya yang lain, tolong lebih aktif karena proses belajar itu kan kalian tuh, gudangnya ilmu, kalian harus bertanya, jangan cuma diem-diem aja. Coba. Ada yang bertanya lagi apa sudah cukup? Jika sudah cukup, ibu akan menyimpulkan dan meminta kalian memberikan kesimpulan. Cukup. Baik. Tolong, karena tadi Rehan sudah berkontribusi sangat banyak dalam kelas, ibu minta untuk Anggi, kemudian dilanjut dengan Intan untuk menjelaskan kesimpulannya. Siapa dulu Bu? Silakan. Jadi teks eksplanasi itu dia teks yang menjelaskan proses terjadinya fenomena alam, sosial atau budaya. Itu di dalamnya itu menjelaskan mengapa dan bagaimana fenomena itu terjadi. Terus apa efek kerja material. Terus Baik, sudah bagus yang diberikan Anggi penjelasannya mungkin kurang lengkap ya. Untuk Intan mohon dilanjutkan untuk pengertiannya tadi seperti apa? Teks eksplanasi itu menjelaskan proses terjadinya fenomena sosial, budaya, fenomena lebih keras contohnya yaitu ada gempa bumi, tadi terjadi hujan gitu. Terus sebetulnya ada pernyataan umum dan jelas sama penutup. Oke, baik, terima kasih untuk Anggi dan Intan yang saling melengkapi. Tolong tepuk tangan anak-anak. Jadi berhubung tugas anak-anak yang ibu sayangi ini sudah selesai semua, 2 minggu kemarin, ibu minta tugas yang kali ini kalian tidak membuat dulu teks eksplanasi, tapi ibu meminta kalian mencari topik yang bisa dibahas untuk membuat teks tersebut. Tapi hanya topiknya saja, jangan langsung membuat. Bisa? satu Ibu beri waktu 1 minggu, sebenarnya cukup ya, karena hanya mencari topik. Jangan mengumpulkan data-datanya juga. Baik, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Jika ada kesalahan kata ibu mohon maaf. Dan untuk anak-anak, untuk materi ini kita masih ada sisa waktu, tolong dirangkum. Dan rangkumannya tolong ditaruh di meja itu ya, Rehan setelah kita kelas. Baik, untuk saat ini boleh berdoa saja Rehan untuk pembelajaran hari ini. Baik, teman-teman, karena pembelajaran pagi ini telah usai, maka kita tidak terlebih dahulu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak, sehat selalu. Jangan lupa Rehan nanti tolong dikumpul ke meja ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Dengan Alunistika dengan NPM 2313 nomor 41020 sebagai OL akan membacakan lembar observasi keterampilan mengadakan variasi. Nama Vinca Amelia Novia Putri, topik teks eksplanasi tanggal 24 Oktober 2025, kelas 12. Variasi dalam gaya mengajar guru, suara. Guru memberikan variasi dalam nada suara, volume suara dan kecepatan bicara sudah dilakukan, sudah baik. Mimik dan gerak, guru mengadakan perubahan mimik dan gerak tangan dan badan untuk memperjelas penyajian, sudah dilakukan, sudah baik. Kesenyapan, guru dengan sengaja memberikan waktu senyap atau hening dalam pembicaraannya, sudah dilakukan, sudah baik. Kontak pandang, guru melayangkan kontak pandang dan melakukan kontak pandang dengan siswanya, sudah dilakukan, sudah baik. Perubahan posisi, guru bergerak dalam kelas untuk maksud yang berbeda-beda, sudah dilakukan dan cukup baik. Memusatkan, guru memberikan tekanan pada butir-butir yang penting dari penyajiannya dengan menggunakan bahasa lisan seperti dengan baik-baik, perhatikan ini dan lain-lain. Dan isyarat yang cocok seperti mengangkat tangan atau menunjuk dengan jari, sudah dilakukan, sudah baik. Variasi penggunaan media dan alat bantu pengajaran. 7. Variasi visual, guru menggunakan alat bantu yang dapat dilihat, menulis di papan tulis, menunjukkan gambar atau benda.
tidak dilakukan. Variasi aural, guru menggunakan berbagai suara langsung dan rekaman dalam pengajarannya, tidak dilakukan. Variasi alat bantu yang dapat dipegang dan dimanipulasi, guru memberikan kesempatan kepada siswa memegang dan memanipulasi benda-benda atau alat bantu pengajaran, tidak dilakukan. Variasi pola interaksi dan kegiatan siswa, guru memperkenalkan perubahan dalam pola interaksi antara dia dengan siswa, juga menganeka-ragakan kegiatan belajar yang terlibat. Sudah dilakukan, sudah baik. Itu adalah lembar observasi keterampilan mengadakan variasi dari Finca Amelia Novia Putri. Terima kasih.